Saya ingin berbicara mengenai Anda ke depannya, Pak, mengenai isu dari era suku bunga tinggi, Pak. The Federal Reserve masih menahan suku Ya, bunga di 5,5%. Bank Indonesia beberapa bulan lalu menaikkannya menjadi 6,25%. Apa dampak dari era higher for longer ini terhadap kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh ke depannya oleh pemerintahan berikutnya? ya. Tentunya pertama concern terbesar adalah pada nilai tukar rupiah kita, ya. Karena bagaimanapun dengan nilai tukar rupiah yang ada sekarang, meskipun tentunya BI pasti berupaya menjaga kestabilan dari nilai tukar rupiah itu, tapi tidak dipungkiri bahwa nilai tukar rupiah yang tinggi tersebut atau rupiah yang melemah tersebut membuat barangkali sebagian barang modal atau bahan baku untuk pengembangan manufaktur, untuk proses manufaktur menjadi lebih mahal, sehingga barangkali juga berakibat pada harga yang lebih tinggi. Ya. Nah, ketika harganya menjadi lebih tinggi, tentunya ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat lokal, ya, secara umum. Dan ini tentunya akan membuat upaya kita mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi menjadi agak terganggu. Nah, di sisi kedua tentunya yang harus terus kita perhatikan adalah kalau tingkat bunganya ini tinggi terus, kembali lagi ini akan membuat upaya kita untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat menjadi terhambat. Ya, jadi memang untuk pemerintahan ke depan mau tidak mau kita harus mulai memperkuat sumber-sumber yang bisa menambah pasokan mata uang asing, hard Oke, currency di Indonesia, yaitu US dollar, dan di satu sisi juga bagaimana caranya agar tidak terlalu banyak spending kita yang harus dilakukan dengan US dollar itu sendiri. Jadi oke. intinya memperbaiki neraca pembayaran khususnya di neraca berjalan atau current account. Barangkali itu Oke, kuncinya. baik. Dari current account mungkin terakhir yang saya akan tanyakan Pak di diskusi kita yang juga terbatas Pak waktunya, tapi saya tentu penasaran langsung menanyakan kepada Pak Bambang gitu ya Pak ya. Rupiah ini Ya. masih berada di kisaran 16 ribuan Pak, 16.100 sampai 16.200. Kadang-kadang juga bergerak ke arah sedikit 16.300, padahal kemarin kan sudah ada kenaikan suku bunga Bank Indonesia di 6,25%. Apakah level baru dari rentang rupiah ini sebenarnya tercipta gitu ya Pak ya, di kisaran 16 ribuan saja? Karena kenapa saya menanyakan hal ini? Karena kita ingat asumsi yang ditetapkan di RAPBN 2024 kemarin, rupiah itu masih di kisaran 15 ribu Pak. Apakah ini cukup mengkhawatirkan menurut Anda? Ya, tentunya kalau melihat kondisi yang terkini, ya, eh, apa namanya, perdagangan mata uang yang kemudian membawa rupiah sampai 16.200, sebagian diakibatkan oleh, ya, artinya ada ekspektasi dari para investor di pasar uang bahwa the Fed itu akan lebih cepat menurunkan tingkat bunga, paling tidak dimulai di pertengahan tahun ini. Nah, sehingga setiap kali ada pengumuman bahwa akan ada rapat The Fed, biasanya muncul spekulasi bahwa tingkat bunga akan diturunkan dan kemudian orang kemudian berlomba-lomba mencari keuntungan dengan memperkuat asetnya di US dollar. Dan otomatis itu pasti akan menimbulkan tekanan terhadap mata uang lainnya, ya. Nah, dalam konteks rupiah, saya perkirakan 16.000 ini barangkali sesuatu yang sifatnya temporer sampai kemudian mudah-mudahan di akhir tahun ini the Fed bisa atau mulai berani menurunkan suku bunganya. Dan itu akan sangat tergantung kepada inflasi yang terjadi di Amerika Serikat sendiri, ya. Oke. Dan dari kita kembali lagi, kunci dari pertahanan kita kalau menghadapi tekanan dari luar dalam konteks mata uang itu adalah memperkuat sisi neraca berjalan kita, Oke. di samping kita berupaya agar tadi investasi, ya, terutama investasi yang FDI, yang PMA itu bisa masuk lebih banyak tapi terarah di sektor manufaktur, ya, sehingga di satu sisi bisa memperkuat rupiah, di satu sisi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri.